Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, pada hari ini kita kembali pada acara podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Season 1 episode 9. Ya, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang mana memang sempat dalam beberapa dekade waktu agak sempat terhenti untuk podcast, tapi alhamdulillah hari ini kita kembali. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Asri Damsi SHMH. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Dr. Andes Haji Asri Damsi SHMH adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang mana pada tanggal 13 Oktober 2021 baru sudah wisuda purna bakti. Ya, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu pembangunan zona integritas dalam sudut pandang agama Islam. Ya, kalau berbicara mengenai zona integritas, sudah tidak asing lagi di telinga kita dan juga para audiens juga ya Pak. Baik Bapak, langsung kita pada topik. Menurut Bapak ini, bagaimana pembangunan zona integritas dalam sudut pandang agama Islam? Baik, Maya, terima kasih. Insya Allah saya akan memberikan pandangan atau jawaban berkisar atau berkenaan dengan zona integritas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zona integritas itu adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi atau lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani, WBBM, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Di sepanjang yang saya baca dan saya pahami, itulah inti daripada zona integritas itu. Lalu sekarang ini kalau kita hubungkan dengan agama, bagaimana pandangan agama terhadap zona integritas? Agama ini adalah suatu aturan yang datang dari Tuhan tentunya itu, yang berisi moral, cara manusia bertindak, yang mana kalau dilanggar prinsip-prinsip moral itu nanti akan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belum sekarang di dunia, tapi di akhirat pasti itu. Karena itu, kalau dihubungkan antara agama dengan zona integritas, tentu sangat erat sekali kaitannya. Karena ini menyangkut moral. Kalau seorang yang beragama, tentu mikir-mikir kalau akan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tercela, termasuk korupsi. Benar. Kan itu kan? Karena apa? Agama itu intinya itu adalah ibadah. Nabi pernah memberikan wejangan terhadap para sahabat waktu ditanya itu. Kalau dihubungkan agama itu kan ibadah gitu. Benar. Ya, apa itu? Ibadah itu anta budallah ka'annaka tarahu. Bahwa ibadah itu adalah menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, karena Allah itu tidak bisa dilihat, tentu kita yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Nah, itu saya katakan tadi nyangkut moral ini kan ibadah itu. Itu mungkin bedanya dengan norma-norma yang lain. Pak, kalau kita belajar ilmu hukum, norma itu kan banyak. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma adat, dan seterusnya itu. Nah, kalau norma hukum, itu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang nanti harus dilaksanakan, kalau dilaksanakan atau dilanggar pasti mendapat sanksi. Nah, kalau agama ini ada sanksi akhirat, ada juga sanksi dunia. Sanksi dunia ini nyangkut moral tadi. Kalau seorang yang berdosa membuat pelanggaran itu mungkin tersiksa moralnya itu. Benar. Nah, bisa menyebabkan tidak tenang kan dan sebagainya itu. Nah, karena itu saya pikir kaitan antara agama dengan zona integritas ini
tidak bisa dipisahkan. Benar. Ya, kalau zona integritas itu katakanlah perlakuan manusia selama hidup di dunia, ya agama ini justru memperkuat, membarengi bagaimana supaya manusia itu berbuat yang baik, jangan melanggar moral dan sebagainya. Nah, itulah antara lain ya. Kalau kita kaitkan atau kalau ditanya apa hubungan antara zona integritas dengan agama itu. Kemudian mungkin kelebihan daripada agama dikaitkan dengan pekerjaan itu, agama ini kan ya mengatur bahwa bekerja dengan jujur, dengan ikhlas, itu memang sudah dari jauh hari, ya dari sejak dicanangkan oleh Nabi junjungan kita Muhammad SAW itu, bahwa bekerja itu adalah merupakan ibadah. Disebut di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa bekerja itu sendiri ibadah. Nah, kalau bekerja itu ibadah, itu dilandasi dengan niat. Ya, dengan niat apa? Ikhlas. Bekerja itu kita berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui ini, pemahaman ini, tentu seorang yang bekerja dilandasi agama itu akan bekerja dengan jujur, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau orang sudah bekerja dengan jujur, saya kira itu kan mungkin penyimpangan, penyelewengan itu mikir-mikir kalau mau melaksanakan. Nah, itulah barangkali ya kalau ditanya itu hubungan antara agama dengan zona integritas. Gitu. Nah ini menurut Bapak, selanjutnya nih sebagai hakim senior, menurut Bapak bagaimana penerapan nilai-nilai zona integritas khususnya di lingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama sewilayah? Kalau penilaian saya, ini penerapan zona integritas di wilayah kita, katakanlah wilayah PTA Bengkulu, ini sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus. Dan itu ternyata kita sudah mendapat penghargaan dari Menpan RB kan, untuk menuju predikat WBK. Nah, itu kan. Berarti kinerja kita sudah bagus secara umum ya. Pak. Dan ada berapa satker yang sudah diusulkan. Di samping kita PTA dan juga PA Bintuhan dan PA Curup. Nah, tinggal lagi meningkatkan ke depannya itu bagaimana cara kita meningkatkan itu. Kalau mengenai hal ini, harapan Bapak ke depannya Pak dalam hal penerapan nilai-nilai zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu? Ya kalau harapan saya ke depan ya ini kita bersama-sama lah menjaga, meningkatkan kinerja untuk menuju WBK, bahkan nanti mungkin berlanjut lagi WBPM, nah gitu kan. Nah itu tergantung dengan komitmen kita bersama yang sudah kita bangun selama ini. Jadi jangan disia-siakan, kita tingkatkan terus. Jangan kendor lagi istilahnya. Oh iya, jangan nah, itu kan. Lagi. Sebab Menpan RB sudah mencanangkan ya. Ada 6K. Itu yang jadi komitmen kita bersama. Supaya berhasil. Yang pertama, tiap individu, tiap personil di lingkungan pengadilan. Pertama ada komitmen. Oh iya, komitmen. Ya. Komitmen itu barangkali ini kalau dihubungkan dengan agama juga ini, itulah niat. Niat tadi. Jadi dilandasi dengan niat. Kita bekerja itu dengan niat ikhlas. Yang kedua koordinasi. Nah, itu. Ya, penting itu. Koordinasi sangat penting itu. Tidak ada juga artinya niat kalau tidak ada koordinasi kan. Iya. Nah, koordinasi itu artinya komunikasi antara atasan dan bawahan. Harus sinkron, nyambung. Oh iya. Nah, jadi kalau tidak ada itu kan tidak nyambung. Nah, itu kan. Kalau tidak ada koordinasi itu tidak nyambung. Gitu kan. Yang selanjutnya ada kerjasama. Artinya kerjasama itu kerja bersama-sama. Nah itu kan. Iya. Jangan sendirian-sendirian kerja itu. Saling bantu-bantu. Apalagi kita ini pekerjaan itu sebenarnya sudah dibagi. Iya. Tapi walaupun sudah dibagi kadang-kadang ada yang terbengkalai. Nah itu saling bantu-membantu gitu kan.
Jadi walaupun sudah dibagi misalnya melalui job description misalnya kan, Mm-mm. tapi mungkin ada yang kerjanya berat, ada yang agak ringan. Mm-mm. Nah, yang ringan ini bisa membantu yang berat, gitu Oh, kan. iya. Cuma jangan tumpang tindih dalam arti kerjaan orang dikerjakan, kerjaan kita tidak dikerjakan. Nah, itu salah iya, benar juga. sekali itu. Nah, itu kan. Mm-mm. Kemudian yang keempat ada kontribusi. Nah, kontribusi itu artinya ambil peran masing-masing itu. Ada peran masing-masing kan. Apa yang bisa kita bantu seperti tadi. Itu kan. Tapi ambil peran dulu masing-masing itu. Selanjutnya kompak. Nah, ini penting juga itu. Iya. Kompak itu arti kebersamaan. Saling asah, saling asuh, saling asih. Itu kan. Kemudian selanjutnya yang keenam, kesadaran. Wah, Nah, itu iya. penting juga itu kesadaran itu. Mm-mm. Buat contoh paling kecil lah, misalnya kan kalau AC mati tidak perlu nanti apa istilahnya kesana sini diberitahu. Itu ada peran masing-masing tadi. Di bagian umum tuh melihat. Iya. Lihat. Nah, dilihatlah di lingkungan kantor itu. Oh, ini AC-nya mati. Kemudian WC-nya nyumbat. Misalnya begitu Iya, kan. iya. Sarana kantor Nah, lah. sarana ibaratnya. kantor Iya. lah begitu kan. Nah, itu kalau istilah kami, dulu kami pernah dipimpin oleh Pak Manan yang sekarang profesor dan beliau sudah pensiunan Hakim Agung kan. Iya. Bekerja tuh kata beliau jangan seperti gong. Nah, saya Wah. teringat betul itu. Nah, itu yang kita hindari, jangan, artinya harus ada inisiatif masing-masing itu. Jangan seperti gong. Kalau gong itu kan baru toko baru bunyi. Nah, jangan Oh, begitu. bener. Oh iya, Nah, iya. artinya lihatlah Mm-mm. pekerjaan masing-masing itu. Ya, tugas saya apa gitu kan. Nah, kalau demikian insya Allah itu nanti bisa berkelanjutan, bisa tercapai apa yang kita inginkan ya, dalam zona integritas ataupun mungkin dikaitkan dengan APM juga kan. Sebab tidak cukup dengan masalah korupsi aja, masalah Iya. pekerjaan ini penting itu. Wah, benar Itu kan sekali. tidak bisa dipisahkan antara ZI sama APM. Nah, itu kan. Aksinya banyak di pekerjaan kalau APM kan. Iya. Saya kira demikian. Ini kan Bapak sebagai hakim senior, yang pasti kalau seperti kita tahu bahwa hakim tinggi itu pensiunan umur 67 Ya. tahun. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bapak yang ke 67 tahun. Selamat. Nah, dalam hal rentan waktu yang Bapak sudah mencapai prestasi lah dalam hal sudah masuki wisuda purna bakti. Ya. Berapa tahun Bapak mengabdikan diri di peradilan agama? Saya mengabdikan diri di pengadilan agama ini Mm-mm. lebih kurang 40 tahun 8 bulan. Wah. Terhitung masuk jadi CPNS itu Iya. Maret 1981. 1981 itu baru CPNS. CPNS. Tahun 82-nya itu Uh-uh. PNS-nya. Mm-mm. Seperti kemarin waktu acara wisuda kan sudah dibacakan Mm-mm. ya biodata saya itu diangkat jadi pegawai CPNS tahun 1981. Kemudian tahun 82 itu jadi pegawai negeri sipil penuh. Kemudian berapa tahun setelah itu baru ada jabatan, antara lain itu jadi kasub. Kalau dulu kan bukan seperti sekarang. Iya. Kasub umum waktu itu. Kemudian jadi PP, panitera pengganti. Oh, sempat jadi panitera pengganti. Sekian tahun. Kemudian jadi panitera. Dulu kan gabung kan, Iya. panitera dengan sekretaris. DPA Arga Makmur. Kemudian setelah berdiri PTA tahun 95 itu ya waktu itu ketuanya Pak Manan kan. Nah, kami ditarik ke PTA Bengkulu jadi wasek. Oh. Lebih kurang 3 tahun. Nah, waktu itulah saya ikut tes hakim. Itu di tahun? Tahun 97 tesnya. Oh, tahun 97 tes. Tahun 98 saya ngikuti pendidikan. Kemudian awal tahun 2000, 1 Januari tahun 2000, itu mulai bertugas jadi hakim di PA Curup. Tahun 2000. Tahun 2000. Tanggal bulan Januari, 1 Januari tahun 2000. Kemudian ya berkembang lagi karir kita, kan ada penghargaan dari atasan. Nah, 2 tahun 4 bulan saya jadi hakim DPA Bengkulu. Itu ditarik jadi hakim
PA Bengkulu. Oh, dari Lebih kurang Mm-mm. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Setelah itu dikirim lagi ke Curup jadi Mm-mm. wakil. Oh, jadi wakil Wakil. ketua. Lebih kurang 2,5 tahun. Mm-mm. Kemudian saya dipindah dimutasi jadi wakil ketua di PA kelas 1 Palembang. Ah, ke Palembang. Nah, setelah itulah baru jadi hakim tinggi. Penugasan pertama di PTA Aceh. Oh, PTA. Di Aceh itu bukan PTA, Iya, Mahkamah cuma keduduknya sama Iya, kan. sama. Itu Mahkamah Syariah. Iya. Saya jadi hakim di Mahkamah Syariah Aceh itu 15 Desember tahun 2011. Mm-mm. Lebih kurang 3 tahun. Mm-mm. Kemudian tanggal 10 November tahun 2014 Mm-mm. dimutasi lagi ke PTA Jambi. Oh, Di Jambi. PTA Jambi lebih kurang 4 tahun, Heeh. 4 tahun 2 bulan persisnya. Kemudian terhitung 4 Januari tahun 2019 dipindah ke PTA Bengkulu sampai pensiun pernah bakti kemarin. Oh, alhamdulillah. Nah, dari sekian panjang perjalanan Bapak karir dari CPNS, dari bidang struktural, fungsional sampai menjadi hakim, apa kesan terdalam, Pak? Selama Bapak menjabat sebagai hakim di peradilan agama sampai Bapak purna bakti. Sebenarnya kalau kesan itu banyak. Banyak. Itu kan dinamika perjalanan hidup. Ya, tentu ada. Mm-mm. Kalau kesan ini kan selama saya bertugas di PTA, khususnya PTA Bengkulu ini, saya sangat senang dengan adik-adik ya yang ceria-ceria ini dan memang prestasinya luar biasa itu. Kalau dibanding di zaman kami yang baru jadi pegawai dulu kan, perkembangannya sudah sangat banyak sekali. Pertama ini banyak pintar-pintar, kemudian bisa menghargai orang tua gitu kan. Nah, itu kan seperti ini Maya dengan teman-temannya begini kan. Nah, itu nampak sekali ceria, senyum. Nah, itu kan. Jadi saya tidak bisa melupakan itu. Ya, walaupun saya udah pensiun, tetap teringat saya dengan wajah Maya bagaimana, wajah Tri bagaimana, wajah Ucok bagaimana. Itu kan. Itu segi yang kecil-kecil aja, itu kesannya itu. Belum yang lain lagi. Nah, kalau pesan sebenarnya tidak banyak, tapi ini sangat penting barangkali. Itu terkait dengan zona integritas ini supaya kita punya komitmen bersama lah untuk menyukseskan ya atau meningkatkan zona integritas ini. Karena kita sudah sampai ke tingkat menurut penilaian RB ini sudah bagus ya. Tinggal lagi kita tingkatkan lagi itu. Jadi komitmen bersama itu yang penting ya, mulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu. Komitmen kita bersama itu. Pertama menyangkut korupsi tadi yang sudah kita bincang-bincang tadi kan. Apalagi dikaitkan dengan sebagai orang yang beragama, ya hindarilah korupsi itu. Kita sudah digaji itu kan. Jadi yang kita makan gaji itu itulah yang halal. Untuk apa mencari-cari lagi yang lain itu. Dan yakinlah kalau kita bekerja dengan baik, ibadahnya dapat, hubungan hablum minallahnya, hablum minannasnya juga begitu. Di lingkungan kita kan. Jadi bersih jadinya lembaga kita ini. Itulah harapan saya, termasuk pesan saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas sharing singkat dan juga ilmu ya hari ini luar biasa ilmunya. Dan juga semoga bermanfaat juga untuk para audiens dan juga para teman-teman yang mendengarkan podcast kita pada kali ini. Semoga Bapak dalam keluarga juga dalam keadaan sehat. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga perwakilan dari tim ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir ke acara podcast kita di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya juga banyak terima kasih itu dapat penghormatan, artinya dipanggil pada hari ini untuk wawancara. Ya. Walaupun bulan ini saya sampai akhir bulan itu kan masih tugas di sini. Walaupun sudah diwisuda kan. Tapi kalau sudah bulan November mungkin tidak lagi sudah resmi. Purna bakti kan. Sudah resmi kembali ke masyarakat. Kalau istilah saya itu kembali ke habitatnya. Sudah nggak terikat lagi pagi-pagi harus ke kantor, nggak lagi kepikiran itu. Nggak terikat lagi. Luar biasa.
Baik, itu saja pada podcast kita pada hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju terus, maju, maju